tahu banyak yang demam sakit ya. Amin. Udah pulih. Puji nama Tuhan. Beta, apa kabar Beta? Baik, sehat. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan kita. Saya mengajak kita untuk buka bersama-sama firman Tuhan terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Perikop di atas Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Al Mengikut Yesus. Kita akan baca bersama-sama dengan silih berganti. Saya membaca ayat yang berbilangan ganjil dan jemaat Tuhan membaca ayat yang berbilangan genap sampai ayat yang ke-62. Perikop di atas hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." 113. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." 113. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku meminta dahulu dengan keluargaku." 113. Amin. Ya, kurang kompak ya kita baca firman Tuhan, ya kurang kompak. Ayat ke-58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kemudian di dalam ayat yang ke-60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat yang ke-62, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pernyataan Tuhan di setiap ayat-ayat yang saya baca ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita pada hari ini berbicara tentang murid. Di sini ada percakapan antara murid Yesus dengan Yesus. Kalau berbicara murid, berarti ada guru. Amin. Siapakah guru di sini? Guru di sini adalah Tuhan Yesus. Mengapa pertanyaannya Yesus disebut guru? Ada bisa menjawab saya? Seorang guru, Bapak Ibu Saudara, berarti orang itu sudah diperlengkapi dengan segala hal, ilmu pengetahuan dan kuasa. Ya, baru dinamakan guru. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus memberitahukan kepada mereka, saya tertarik di dalam ayat yang ke-58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala." Seorang guru, dia datang untuk menunjukkan visi dan misi yang sebenarnya. Amin. Kalau guru di sekolah, dia mengajar muridnya, mendidik muridnya dengan baik agar muridnya ini bisa berubah menjadi yang tidak tahu menjadi tahu. Itu guru, Bapak Ibu Saudara. Kalau seorang guru itu artinya dia sudah menguasai ilmu pengetahuan dan ilmu itu diterapkan, ditransferkan kepada murid-murid yang diajarkannya. Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang murid, inilah renungan kita pada hari ini. Kita belajar dari ke-12 murid Tuhan.
Siapa-siapa yang murid Tuhan? Yang pertama, Simon. Yang disebut Petrus. Yang kedua, ayo sekolah minggu, remaja. Yang kedua, sebut nama apa? Udah, nggak hafal. Kita loncat. Murid yang paling terakhir siapa? Yang paling terakhir Yudas Iskariot. Ya. Kemudian terakhir murid yang terakhir itu juga yang akan menjual gurunya dengan harga berapa? 3 keping perak. 30 keping uang lah, kita gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, perak uang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang 12 murid ini tidak langsung mereka disebut menjadi murid Tuhan. Amin. Mereka masing-masing dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi menjadi murid Bapak Ibu Saudara perlu melewati 3 tahap, 3 level. Amin. 3 level. Level yang pertama yaitu level yang paling rendah. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara main game, mulainya level yang tertinggi atau level yang terendah? Biasa siapa suka main game? Saya tidak suka main game. Kalau main HP di HP kan suka main game ya. Saya lihat saya bekerja juga gitu pada pimpinan saya gitu dulu tidak mengerti kita main game gitu ya. Kita setengah mati kerjain gitu ya. Semua tugas-tugas di kantor kalau bosnya ini hanya main game gitu. Kadang-kadang sama tegur karena dia pimpinan tidak nyaman juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara level, main game level yang paling bawah. Jadi menjadi murid Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita memiliki level yang paling bawah, yaitu para murid itu pada waktu itu mereka bukan murid Tuhan. Mereka dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda dan sekuler Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, ada yang jadi dari petani, ada yang dari nelayan, ada yang dari penagih pajak. Itu berbicara tentang profesi mereka, latar belakang profesi pekerjaan mereka masing-masing. Jadi level pertama, mereka hanya percaya Yesus adalah Mesias. Amin. Maka di sini ada perkataan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Mengapa? Pertanyaannya, dia ingin mengikut Yesus karena dia percaya Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum saya menjadi murid Tuhan, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya memiliki latar belakang yang berbeda dari Bapak Ibu Saudara jemaatku yang terkasih. Saya dari latar belakang orang yang tidak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin zaman itu berbicara tentang iman belum terlalu signifikan seperti yang sedang dialami di era sekarang ini. Agama itu hanyalah formalitas. Yang penting di dalam KTP ada nama agamanya. Tapi perjalanan iman dan kerohaniannya itu jauh Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah latar belakang kehidupan kita yang berbeda-beda. Setelah itu Bapak Ibu Saudara seumur 22 tahun, lalu saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru masuk di dalam level pertama. Level pertama adalah kita percaya Tuhan, Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan pertanyaan saya kepada kita hari ini, apakah kita umat-umat Allah di era milenial ini masih di level pertama? Kita hanya percaya, oh Yesus adalah Tuhan, oh Yesus adalah Mesias. Itu level yang paling rendah, level yang paling di bawah Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen Gereja Kemah Injil sudah berdiri di sejak tahun berapa Bapak Ibu Saudara? Tahun 74
mujizat. Orang yang buta dapat melihat. Orang yang sakit kusta disembuhkan. Apalagi mujizat-mujizat Tuhan. Banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan di dalam sejarah Alkitab ini. Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi murid bagian pertama ini punya pengharapan bahwa kalau saya menjadi murid Tuhan, saya pasti mendapat berkat. Maka di sini Yesus menjawab, apa katanya ayat yang ke-58? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai bantal untuk meletakkan kepala. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk memberikan segala sesuatu berkaitan dengan fisik jasmania, tetapi Yesus datang ke dalam dunia membawa visi Allah, visi roh, perubahan hidup menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang berguna bagi orang lain, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Itu tujuan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara, mereka mengikuti Tuhan hanya mendapatkan berkat. Ketika mereka mendapat berkat banyak, mereka tinggalkan Tuhan. Amin. Karena sebatas mereka datang ke Tuhan hanya untuk mengharapkan berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah level pertama Bapak Ibu Saudara, para muridnya mereka hanya percaya. Ya, hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Isa Al-Masih. Lalu begitulah hidup kita. Yang pertama, kita harus percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau kita ingin menjadi murid Tuhan, level yang pertama adalah kita harus percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dia Allah kita. Dia yang memberi jaminan keselamatan dalam hidup kita. Itu adalah prinsip yang paling utama dalam setiap orang-orang yang disebut orang Kristen. Harus percaya Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Apakah hanya sebatas di situ saja kita percaya Yesus setelah itu selesai? Oh tidak Bapak Ibu Saudara. Kita masih ada level lagi yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan rohani kita.